Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini lanjut lagi Kejadian 31. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, you can't teach an old dog new tricks. Yang berarti kalau seseorang sudah terlalu biasa dengan cara tertentu, kalau kita mau ajarin cara yang baru, tidak bisa atau sulit. Nah, ini yang akan kita lihat dalam pribadi Yakub, pribadi Rahel, dan pribadi Laban. 3 tokoh utama dalam bacaan kita hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub pergi tanpa membawa apapun. Yang dia bawa hanya doa dari bapaknya, doa berkat, serta perjumpaan dengan Allah lewat mimpi. Masih ingat doanya sangat minim sekali. Tuhan, saya cuma minta makanan, pakaian, dan perlindungan untuk bisa pulang kampung. Kini Bapak Ibu Saudara sekalian, 20 tahun sudah berlalu. Tadi kata Pak David, September cepat gitu ya. Ini juga 20 tahun sudah lewat dan Allah membuktikan janjinya. Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Allah memberkati Yakub sedemikian rupa. Dulu enggak bawa mas kawin, sekarang punya keluarga yang besar. Dulu tanpa makanan dan pakaian, kini diberkati dengan ternak yang melimpah. Dan ketika semuanya ini sudah ada, muncul kerinduan dalam Yakub untuk pulang kampung. Dia kangen sama papa mamanya. Dan ada beberapa hal sebenarnya yang mendorong dia untuk pulang kampung. Sedikit review di pasal 31 ayat 1 sampai 3. Pertama, dia dengar gosip dari saudara-saudara iparnya. Saudara-saudara iparnya bilang, Yakub telah merampas semua milik ayah kita. Seluruh kekayaannya berasal dari ayah kita. Gosip-gosip seperti ini. Yang kedua, Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. 6 tahun sebelumnya ketika Yusuf lahir, jadi Yakub sudah 14 tahun bekerja membayar mas kawin kepada Laban. Yakub pernah izin mau pulang. Tapi Laban memberikan tawaran licik. Karena Laban melihat Tuhan memberkati dirinya lewat Yakub. Dia bilang, kamu minta apa deh, aku kasih lagi, jangan pulang dulu. Dan akhirnya 6 tahun yang lalu, Yakub tetap stay dengan perjanjian itu. Kambing, domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ini 6 tahun sudah lewat, Laban kalah dalam permainannya sendiri. Pertama dia menang. Dia bisa kasih 2 anaknya kepada Yakub dengan kasih Lea dulu. Yang kedua, dia pikir karena secara umum domba lebih banyak yang putih daripada yang belang-belang. Dan dia memisahkan 3 hari perjalanan. Dia yakin domba Yakub gak bakal banyak-banyak. Bakal segitu-gitu aja. Tetapi usaha itu gagal. Karena kita tahu ada Tuhan di balik Yakub. Tuhan memberkati Yakub begitu banyak. Sampai dombanya mungkin melebihi Laban. Dan akhirnya setiap kali Yakub ketemu Laban, mukanya udah kayak pepaya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, gosip dari saudara-saudara iparnya. Kedua, Laban sudah tidak seperti yang sudah-sudah, seperti yang sebelumnya. Dan yang ketiga, firman Tuhan datang. Sekarang pulang kampung. Pulang ke tanah perjanjian tempat Ishak dan Ribka. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita hidup lagi enak, kita pengennya tetap enak. Kalau hidup lagi lancar, kita mau begitu aja terus, jangan berubah. Namun sebesar-besarnya harapan dan doa kita agar tetap di atas angin, Allah punya rencana yang jauh lebih besar daripada hidup kita yang adem ayem. Allah gak peduli kita mau hidup adem ayem. Kalau Allah lihat ada yang lebih besar yang bisa dikerjakan. Dan di sini Allah pakai kondisi yang tidak enak untuk menarik perhatian Yakub. Untuk gak berhenti di comfort zone-nya aja. Untuk melihat kepada Tuhan. Dan naik level dalam ketaatan yang lebih jauh. Di saat yang sama Allah juga multitasking. Dia pakai Yakub untuk mengajar Laban. Sebab di ayat 12 dikatakan, telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Oleh karenanya ayat 19 dan 20. Pada hari Laban sedang sibuk menggunting bulu domba, Yakub pergi tanpa pamit. Menariknya kata Bapak Ibu Saudara sekalian, kata literal mengakali Laban di dalam bahasa Ibrani itu mencuri hati Laban. Stole the heart of Laban. Jadi sebenarnya dia lagi-lagi mencuri Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dulu dia curi dari bapaknya, dari abangnya, hak kesulungan. Sekarang dia curi lagi dari Laban. Jujur mungkin gak selalu mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi jika kita menabur kebohongan, kita pasti gak sejahtera. Dan konsekuensinya akan datang, cepat atau lambat. Yakub pergi tanpa memberitahu Laban. Rahel pun gak mau pergi dengan tangan kosong. Dia curi terafim ayahnya. Terafim itu patung dewa rumah tangga yang dianggap bisa kasih kayak jimat, perlindungan atau dipakai untuk meramal. Dan kalau kita baca sedikit pakai terjemahan FIH, firman Allah yang hidup, terafim ini dipakai Laban untuk mencari tahu. Dikatakan, janganlah meninggalkan aku, jawab Laban, karena menurut tanda-tanda serta penglihatan yang kuperoleh, berkat yang berlimpah-limpah yang aku nikmati selama ini ialah karena engkau. Jadi bagaimana Laban tahu dia diberkati Allah lewat Yakub, lewat terafim itu. Terafim yang ada di rumah Laban. Dan dengan mencurinya, Rahel mungkin berharap untuk melindungi Yakub. Sehingga Laban tidak tahu, kan nggak ada GPS ya, nggak ada, jadi nggak bisa dilacak harapannya. Atau menjahati, mengguna-guna Yakub. Jadi Rahel mencurinya untuk melindungi Yakub. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Biar nggak terkejar dia lari. Jadi katanya jelas, kata yang dipakai di situ ia lari. Kalau sudah buat salah pasti nggak tenang. Maunya menyelamatkan diri dengan cepat. Detil yang diberikan di ayat 21 Bapak Ibu Saudara sekalian menarik. Karena lagi-lagi menampilkan kontras antara before dan after dalam penyertaan Allah. Mudiknya mewah sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan Yakub menaikkan tiap-tiap istri dan anak-anaknya pada sebuah unta. Jadi ini mewah sekali mudiknya. Kayak kalau mudik setiap anak, setiap istri dikasih mobil mewah, satu Lamborghini, ada Ferrari gitu ya, Bugatti dikasih satu-satu. Itu pulang semuanya, itu mewah banget. Beda banget ya ketika Yakub datang ketemu sama Laban. Kemudian di ayat 22, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Dikejarnya Yakub disertai dengan saudara-saudara Laban. Kenapa 3 hari? Karena jarak antara Laban dan Yakub 3 hari perjalanan. Kambing dombanya itu ya. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak Ibu Saudara sekalian, Laban itu umurnya udah 150 kurang lebih. Dengan umur segitu dia pasti punya banyak teman di daerah Haran. Dan mungkin salah satu temannya lagi jalan, terus lihat ini biasanya banyak kambing domba Yakub, tapi kok sepi, ada tenda-tenda, tapi kok nggak ada tenda-tenda, sunyi banget. Something is fishy gitu ya, ada yang nggak beres. Jadi dia jalan 3 hari perjalanan, ketemu sama Laban, terus dia bilang, Yakub nggak ada, tempatnya kosong, kambing dombanya juga nggak ada, habis kosong semuanya. Jadi 3 hari perjalanan. Setelah 3 hari, Laban tahu Yakub sudah tidak ada di tempatnya. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tercium juga. Jadi perjalanan dengan istri, dengan anak-anak dan banyak ternak pasti tidak bisa cepat dibandingkan pengejaran orang yang marah. Jadi 7 hari setelah Laban berangkat atau 10 hari setelah Yakub pergi diam-diam, akhirnya Laban dapat menyusul Yakub di pegunungan Gilead. Allah yang berjanji akan melindungi Yakub pun sampai harus intervensi. Gimana dia masuk ke mimpinya Laban supaya Laban tidak mengapa-apakan Yakub. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat 26 ungkapan Laban kepada Yakub begitu ketemu ya. Begitu ketemu Laban bilang, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan." Kalau kita kontraskan dengan bagian sebelumnya, itu kalimat yang sama yang Yakub omongin ke Laban waktu Laban kasih Lea ketimbang Rahel. Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Jadi sekarang Laban mulai menabur yang dia tuai. Kemudian di situ
Laban dengan marahnya nyerocos gitu ya. Dia omelin Yakub di ayat 26. Apa maksudmu pergi seperti ini tanpa pamit? Ini saya pakai FIH lagi ya, firman Allah yang hidup. Apakah putri-putriku orang tawanan yang ditangkap dalam peperangan sehingga engkau harus melarikan mereka? Apa sebabnya engkau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk mengadakan pesta perpisahan dengan nyanyian yang diiringi rebana dan kecapi? Apa sebabnya engkau tidak membiarkan aku mencium cucu-cucuku dan melepaskan mereka pergi? Perbuatanmu ini aneh sekali. Aku dapat berbuat jahat kepadamu. Tetapi tadi malam Allah ayahmu memperlihatkan diri kepadaku dan berfirman, berhati-hatilah, jangan sampai engkau mengucapkan apapun terhadap Yakub, yang baik maupun yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ocehan Laban ini, kesannya Laban ini mertua yang peduli anaknya, peduli cucu. Padahal sekali lagi kalau kita lihat minggu lalu disampaikan oleh Evangelis Melki, Lea dan Rahel sama sekali tidak dipedulikan sama Laban. Ini kata-katanya waktu Yakub bilang, aku mau pergi, kamu mau ikut enggak? Ini jawaban Lea dan Rahel. Kami tidak akan mewarisi apa-apa dari kekayaan ayah kami. Kami sudah disamakan dengan perempuan asing. Ia telah menjual kami dan apa yang diterimanya sebagai harga kami sudah dihabiskannya. Ingat yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Laban bilang, kamu kerja 14 tahun, aku kasih kedua anakku. Tradisinya Bapak Ibu Saudara sekalian, mas kawin itu ketika dikasih ke mertua, mertua akan memberikan kepada anak perempuannya sebagai jaminan, pegangan untuk masa depan pernikahannya. Namun pernyataan Lea dan Rahel membongkar kenyataan bahwa ternyata mereka tidak memperoleh sepeser pun hasil kerja keras Yakub selama 14 tahun. Apalagi dapat warisan dari Laban. Semuanya dikatakan sudah dihabiskan oleh Laban. Mereka merasa telah dijual oleh Laban. Sehingga tidak ada untungnya lagi, mereka tetap tinggal di Haran. Oleh karena itu mereka pilih ikut Yakub pulang ke kampungnya di Kanaan, tanah perjanjian. Jadi omongan Laban ini Bapak Ibu Saudara sekalian sebenarnya omong kosong aja. Laban gak peduli sama anak-anaknya. Laban gak peduli sama cucu-cucunya. Tapi dia geram, dia marah. Karena apa? Karena pertama dia kehilangan berkat Allah. Ketika Yakub pergi, Laban kehilangan berkat Allah. Dan yang kedua adalah terafimnya. Dewa-dewa rumahnya itu yang diambil sama Rahel. Jadi di ayat 30 dia bilang, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena engkau sangat rindu rumah ayahmu, aku ngerti. Tapi kenapa harus mencuri dewa-dewaku? Di ayat 31 dan 32, Yakub kemudian mengakui, aku takut kalau aku pulang dengan minta izin, dengan pamit kepadamu, aku akan pulang dengan tangan kosong dan tanpa anak istriku. Yakub mengakuinya di situ. Tetapi kemudian dengan yakin dia berkata kepada Laban, karena dia nggak tahu istrinya yang mencuri terafimnya. Pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Waktu dia ngomong gini, saya bayangin Rahel yang ngumpetin terafim langsung tegang gitu ya. Tapi mencoba untuk menenangkan diri, bersikap biasa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai sini kita bisa lelah ya. Lelah lihat tokoh-tokoh ini begitu sibuk dengan dirinya. Overwhelmed, consumed by themselves. Kita bersyukur Tuhan menciptakan manusia begitu mampu beradaptasi dengan situasi apapun. Kemampuan manusia mampu beradaptasi itu melampaui makhluk hidup apapun untuk bertahan hidup. Namun terkadang kita bagaikan quotes tadi, ungkapan Inggris tadi, bagaikan anjing tua yang tidak dapat belajar trik baru. Karena kita belum percaya sama Tuhan. Kita belum mengandalkan Tuhan. Yakub mengakali Laban. Stole Laban's heart. Mencuri hati Laban. Sebenarnya Yakub gak punya utang sama Laban. Dia udah kerja 20 tahun. Dan dia punya janji perlindungan Allah. Kenapa ia pilih kabur kayak pencuri? Nampaknya meski kondisi ekonominya berubah,
kecenderungan Yakub belum berubah. Old tricks, old habits is hard to die. Kalau bukan karena Allah, nggak tahu bagaimana nasibnya Yakub pas dilabrak sama Laban. Sosok yang kedua adalah Rahel. Dia curi terafim, patung yang dikira dapat memberikan masa depan, melindungi. Tapi berhala itu hampir-hampir saja menghabisi nyawanya. Berbeda dari mertuanya, Ribka, tantenya juga, saudara Laban, yang pergi meninggalkan tanah itu, tanah Haran, ke tanah perjanjian, menyongsong rancangan Allah dengan iman. Rahel yang pergi bersama Yakub merasa dia harus melakukan sesuatu untuk memastikan rancangannya berhasil. Pada akhirnya baik Yakub maupun Rahel dilumpuhkan oleh trik mereka sendiri. Padahal sebenarnya situasinya sudah berubah 20 tahun Bapak Ibu. Saya pun kerap mendapati bahwa seseorang nyangkut stuck di dalam hidup karena mereka pakai coping mechanism, survival mode yang sama padahal konteksnya sudah berubah. Konteks hidupnya sudah gak lagi sama. Tapi dia terus bawa habit itu, dia terus bawa cara survival itu. Mungkin seseorang sudah banyak kali dilukai dahulu, sehingga membuatnya sangat berhati-hati dalam berelasi. Tapi survival mechanism ini dipakai terus, walau konteks hidupnya sudah berubah, sehingga ia tetap saja mencurigai semua orang. Dia sulit bekerja sama, apalagi berelasi lebih dalam. Buat dia semua orang jahat. Semua orang gak bisa dipercaya. Jadinya mengandalkan siapa? Mengandalkan diri. Tidak mengandalkan Tuhan. Ada orang yang kewalahan oleh rasa sakit, pain, emotional pain. Sehingga ia tutup rapat emosinya dan hanya beroperasi secara rasional. Keengganannya mengakui rasa sedih, kecewa, marah, takut. Menjadi default mode. Dia nggak mau rasakan hal-hal itu. Pakai rasio aja. Emosi nggak usah dirasakan. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia tidak mengalami pertumbuhan yang utuh. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang multifaceted. Banyak aspek. Ada sosial, ada spiritual, ada emosional. Ketika mode seperti ini dihidupi, saya yakin kalau ditanya apakah engkau tahu Allah adalah sumber penghiburan? Tahu, tapi dia tidak mengerti. Karena dia tidak merasakan sakit. Dia tidak butuh Allah yang menghibur. Tahu di kepala, tapi pertumbuhan imannya stuck di situ. Pertumbuhan emosinya stuck di situ. Karena cara yang lama masih dibawa. Karena dia tidak belajar melepaskan trik lamanya. Dan belajar trik baru dari Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita juga sama dengan Yakub, Rahel? Apakah kita sedang berjalan menuju tanah perjanjian, tapi dengan survival mode yang self-centered? Kita punya iman, tapi imannya kerap kita parkir di samping. Dan kita pakai pola bertahan yang sebenarnya penuh dosa. Sehingga tanpa sadar kita mencelakakan diri kita. Kita merugikan orang-orang di sekitar kita. Kita merugikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita mengandalkan terafim yang tidak lebih dari sekedar patung saja. Objek saja yang gak bisa bikin apa-apa. Yang gak bisa tolong kita. Yang gak bisa menopang kita. Tapi tanpanya kita merasa bukan siapa-siapa. Kalau saya nggak punya keluarga saya, kalau saya nggak punya gadget saya, kalau saya nggak punya pekerjaan saya, kalau saya nggak punya ijazah saya, kalau saya nggak punya saving saya, I'm no one. Terafimnya terus kita bawa-bawa. Dan akhirnya terafim itu bikin mengancam, mengacaukan kehidupan kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, dalam perjalanan kita menuju tanah perjanjian, mari kita mengakui, menyadari apa old habit, coping mechanism, survival mode yang masih kita bawa sampai sekarang.
Yang bikin kita belum betul-betul percaya sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mazmur 143 ayat 8 sungguh menyegarkan. Mazmur ini berkata, setiap pagi ingatkanlah aku akan kasih-Mu. Sebab kepadamu lah aku berharap. Tunjukkanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Pemazmur di sini mengatakan supaya dia bisa terus ingat mengalami kasih Tuhan. Dan jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur ini menantang kita juga Bapak Ibu. Menantang kita untuk mau diisi dan mau dilembutkan. Diisi oleh kasih Tuhan. Dan dibentuk untuk terus mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu, Yakub dan Rahel. Yang satu punya habit bohong, mencuri. Yang satu melindungi dirinya dengan terafim. Dan hampir-hampir saja celaka kalau tanpa pertolongan Tuhan. Berikutnya kita lihat bagaimana kisah Laban, perspektif Laban. Kembali ke ribut-ribut tadi ya, Yakub sama Laban lagi ribut rame-rame gitu ya. Kenapa begini begitu kamu nggak pamit apa-apa gitu. Terus Yakub bilang, ya udah cari aja, kalau ada biarlah dia mati yang ngambil. Akhirnya ya Laban masuk ke tenda satu-satu gitu ya. Dia lihat nggak kemana, nggak dapat dan ternyata Rahel sudah simpan di pelana untanya. Dan dia bilang, aku lagi datang bulan papa gitu ya, jadi nggak bisa turun, maaf gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia kuno datang bulan merupakan hal yang misterius. Kalau sekarang kita sudah cukup advance, kita ngerti apa yang terjadi dalam tubuh begitu ya. Pada waktu itu enggak. Dan oleh karenanya darah itu kerap dikaitkan dengan kenajisan yang menular. Sehingga wanita yang sedang datang bulan pada waktu itu biasanya diisolasi dari interaksi umum, nggak diajak ngomong, nggak didekatin, apalagi disentuh. Jadi waktu Rahel bilang, janganlah Bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. Laban tidak memeriksa untanya. Nah, terus gimana? Nggak dapat toh? Nggak ketemu terafimnya. Yakub yang 20 tahun frustasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bekerja untuk Laban. Nggak bisa menahan dirinya lagi. Dari ayat 36 sampai 42 keluar semuanya. Ini perkataan single Yakub yang paling panjang dalam Alkitab. Ini yang dikatakan. Apakah yang kau temukan? Apa kejahatanku? Engkau datang mengejar aku seakan-akan aku seorang penjahat. Dan engkau memeriksa segala-galanya. Sekarang coba perlihatkan semua yang telah kucuri. 38. 20 tahun aku hidup bersamamu dan selama itu aku menjaga kambing dombamu sehingga yang betina menghasilkan banyak keturunan yang sehat-sehat sedangkan yang jantan tidak pernah kusembelih untuk kumakan. Kalau ada yang diterkam dan dibunuh oleh binatang buas, apakah aku memperlihatkannya kepadamu dan minta agar engkau mengurangi penjumlahan ternakmu? Tidak, akulah yang menanggung rugi. Engkau mengharuskan aku membayar untuk setiap binatang yang tercuri tanpa mempertimbangkan apakah itu salahku atau bukan. Aku bekerja untukmu pada hari panas terik maupun pada malam yang sangat dingin sehingga aku tidak dapat tidur. Ya, 20 tahun aku bekerja padamu, 14 tahun untuk memperoleh kedua putrimu dan 6 tahun untuk memperoleh kambing domba. Selama itu 10 kali engkau telah mengubah upahku. Sesungguhnya kalau bukan karena kemurahan Allah, yaitu Allah kakekku Abraham dan Allah yang ditakuti dan dihormati oleh Ishak ayahku, pasti engkau akan membiarkan aku pergi dengan tangan kosong. Tetapi Allah sudah melihat kejahatanmu dan juga melihat betapa kerasnya aku bekerja. Itulah sebabnya ia memperlihatkan diri kepadamu dan menegurmu tadi malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, Laban terpojok dengan semua curahan hati Yakub dalam kemarahan. Jadi di ayat 43 dan di 44 dia bilang begini. Perempuan-perempuan ini anak-anakku, anak-anak ini cucuku. Sedangkan kambing domba ini serta segala sesuatu yang ada padamu adalah milikku.
Bagaimana mungkin aku menyakiti anak-anakku dan cucu-cucuku sendiri? Marilah kita membuat perjanjian damai antara aku dan engkau dan menghormati perjanjian itu selama kita hidup. Pernyataan apa ini Bapak Ibu? Pernyataan untuk menyelamatkan muka. Dia gak bisa ngomong apa-apa lagi. Yakub ngomong udah benar, dia bingung mau ngomong apa lagi. Dia bilang, ini anak saya, ini cucu saya, masa saya jahatin juga? Begitu, terpojok Bapak Ibu. Kemudian atas hal itu usul Laban bikin tugu. Dia bikin tugu, makan di situ, dan itu ritual biasanya zaman itu. Bikin perjanjian, bikin tugu, makan bersama. Laban menyebutnya Yegar Sahaduta bahasa Aram dan Yakub menyebutnya Galet bahasa Ibrani. Artinya tumpukan batu kesaksian. Dan kalau sekarang kan gampang ya, kita ada beberapa CCTV di sini ya. Nah, waktu itu belum ada teknologi seperti itu. Jadi tugu itu pun disebut sebagai mispah atau menara pengawas. Mereka berdoa memohon supaya Allah Abraham, Allah Nahor, ini perkataan Laban yang menunjukkan bahwa dia masih politeisme gitu ya. Allah Nahor sama Allah Abraham beda. Supaya Allah itu ada di situ dan mengawasi mereka. Mengawasi kalau mereka berbuat jahat. Jadi Laban gak percaya lagi sama Yakub, Yakub gak percaya lagi sama Laban. Tapi mereka gak bakal ada di situ terus menerus. Jadi mereka minta supaya Tuhan yang menjadi saksi. Tumpukan batu ini juga menjadi saksi sumpah kita bahwa aku tidak akan melintasi batas ini untuk menyerangmu dan engkau tidak akan melintasinya untuk menyerang aku. Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim atas kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dari kalimat ini, Yakub masih belum melihat Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak sebagai Allah dirinya sendiri. Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, monumen tugu ini itu kayak dokumen bermaterai di Indonesia atau tanda tangan Justice of Peace (GP) di Australia. Dibikin di situ sebagai perjanjian dan batas teritorial. Lalu Yakub mempersembahkan korban sembelihan. Besoknya Laban cium cucu-cucunya, anak-anaknya, memberkati mereka, dan itu menandakan akhir kita ketemu Laban. Kita gak bakal ketemu Laban lagi setelah kisah ini. Laban berhenti di situ. Apa yang kita bisa lihat dari hidup Laban Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara sekalian, Laban adalah contoh yang sangat disayangkan dari orang yang tamak dan duniawi. Kenapa? Karena dia sudah lihat Allah. Dia sudah lihat Allah yang benar dengan mata kepalanya sendiri. Dia sudah ketemu Allah dalam mimpinya. Dia sudah lihat karya Allah dalam kemakmuran lewat pekerjaan Yakub. Dia sudah lihat realitas ini. Tapi meskipun dia sudah menikmati berkat-berkat itu, ia terus menyembah berhala. Dia tetap tamak, mencari keuntungan diri sendiri, tanpa memikirkan bahkan anak dan cucu-cucunya. Dia sudah dengar pasti bagaimana Yakub cerita Allah berjanji akan memberkati dia, bikin keturunannya jadi banyak, kasih tanah perjanjian. Tetapi ketimbang mendengar dan ikut dalam rencana itu, dia benci Yakub dan dia mau berkatnya saja. Pada akhirnya dia kehilangan dua-duanya. Dia kehilangan Allah dan dia kehilangan berkat Allah. Dan saya pikir Bapak Ibu, ini adalah peringatan serius bagi setiap kita. Saya nggak tahu setiap Bapak Ibu Saudara sekalian punya perjalanan iman bagaimana. Bagaimana sikap kita dalam melihat Allah. Tapi ada orang-orang yang kelihatan religius di gereja, menikmati semua berkat Tuhan, tapi nggak pernah benar-benar ikut Tuhan. Pada akhirnya segala bentuk kelicikan, kecerdikan untuk saling menguasai satu sama lain di dalam kisah kita hari ini ditutup dengan monumen. Mereka bukan lagi majikan dan karyawan, bukan lagi pelarian dan pelindung pelarian, tapi dua orang yang sederajat. Dan dari Yakub, Rahel, dan Laban, kisah hari ini, kita bisa lihat Bapak Ibu, barang siapa berjalan menuju tanah perjanjian, tapi matanya, tangannya, kakinya masih berkutat pada dirinya sendiri,
Atau dengan kata-kata Tuhan Yesus, barang siapa yang hendak mempertahankan nyawanya dengan cara dunia, akan kehilangan nyawanya. Tetapi sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Biarlah teladan Tuhan Yesus yang menjadi role model kita. Barang siapa memikul salibnya mengikut Tuhan, rela kehilangan nyawanya dengan mengandalkan cara Tuhan. Karena kita pikir cara-cara kita yang lama, berhala-berhala kita yang lama bisa menyelamatkan kita. Kalau kita siap untuk mati ikut Tuhan, siap kehilangan nyawa untuk Tuhan, baik secara harafiah maupun kiasan, mengabaikan semua trik yang melindungi diri, yang egois, yang self-centered, berhala yang gak berdaya, penghiburan duniawi yang merusak, dan hanya mengandalkan Tuhan. Barang siapa mau memikul salibnya, mengikut Kristus, maka Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan secara penuh. Dan menuntun kita pada akhirnya ke tanah perjanjian yang kekal bersama dengan Allah di surga. Semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menantang kita untuk melepaskan apa itulah comfort zone kita, cara-cara kita yang lama, dan mengandalkan Tuhan, belajar untuk percaya sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali lewat firman-Mu. Bapak, kami mungkin masih bawa terafim di bagasi kami. Kami mungkin masih punya habit yang kami terus lakukan karena kami merasa kami nggak bisa survive tanpanya. Itu mode of being kami, itu cara hidup kami. Ini yang kami tahu Bapak. Dan kalau kami lepas dari itu semua, kami nggak yakin kami bisa survive. Hari ini Tuhan menantang kami untuk melepaskan segala cara-cara berdosa itu. Dan untuk belajar percaya sama Tuhan. Belajar taat sama Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Walaupun kelihatannya gak bakal oke. Gak cukup aman. Tapi Tuhan menantang iman kami. Bapa, pagi ini kami bersyukur sudah ditantang lewat hidup Laban, hidup Yakub, hidup Rahel. Tolong kami supaya firman ini boleh betul-betul masuk ke dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan bantu kami Bapa untuk setiap firman yang kami tahu, kami dengar. Gak berhenti di situ saja, di kepala saja. Tapi kami bisa upayakan. Mungkin kami masih jatuh bangun ikut Tuhan. Tertatih-tatih, mengabaikan habit kami, mengabaikan berhala kami. Tapi kami mau belajar Bapak. Kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun, senantiasa menopang, senantiasa menguatkan. Pimpin kami Bapak. Kami rindu punya hidup yang penuh, hidup yang sejati, hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak Tuhan. Kalau kami mau ikut cara Tuhan. Oleh karena itu Bapak, bawa kami, tarik kami, undang kami, dan kuasai kami. Supaya kami boleh hidup seperti kehendak-Mu, seturut jalan-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Sehingga lewat kepenuhan itu, hidup kami bisa penuh, flourishing, berbuah, dan melimpah-limpah bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami bawa setiap kami, pergumulan kami, hati kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan lawat dan Tuhan transformasi makin serupa Kristus. Ini diri kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.